Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Salam. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu tanggal 2 Desember 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Diaken Bobby Nikodemus Sitompul. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Sebab dalam hal mengikut Tuhan, seluruh hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tutur kata dan perbuatan kita menyatakan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Di minggu Advent pertama ini, kita berhimpun bersama selaku keluarga. Di masa penantian ini, marilah kita tetap mengikuti Tuhan Yesus sehingga dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan kembali dan memperingati kelahiran Tuhan Yesus, kita tetap berpegang pada ketetapan Tuhan. Keluargaku terkasih, dalam masa Advent ini marilah kita semua untuk berdiri menghadap Tuhan dengan memuji namanya dari Gedung Jemaat depan 5 bait pertama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di masa Advent ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau senantiasa memimpin langkah hidup kami. Ya Tuhan, dalam minggu Advent pertama kami menyadari segala perbuatan kami yang kerap lalai melakukan kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan segala penyesalan kami tidak hanya sampai di kata-kata, namun nampak dalam kehidupan nyata yang menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui ibadah keluarga saat ini, kami memohon Tuhan selalu ada dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengikuti Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan di setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2 secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kau Yesus Raja Maha Kaya,
Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi renungan kita adalah terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-9 yang akan kita bacakan ayat 9 hingga ayat 13. Sebelum kita membacanya, kemudian kita akan merenungkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga yang baik, kami akan membaca firman kebenaran-Mu Tuhan, yang selanjutnya akan kami renungkan dan kami pelajari dalam kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami bisa mengerti maksud kehendak-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, akan hamba yang telah Kau pakai untuk menjadi alat firman-Mu Tuhan. Kau berkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya undang kita berdiri. Kita akan membacanya. Matius 9 ayat 9 hingga ayat 13. Begini firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Maranatha. Keluarga yang diberkati Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu terkasih. Shalom. Gimana kabarnya malam hari ini? Kiranya senantiasa kita diberkati Tuhan. Seperti kita baca tadi, perenungan kita adalah di Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Matius Pemungut Cukai mengikuti Yesus, dan sesuai dengan SGDK. Adapun judul khotbah kita adalah "Ikutlah Aku". Kita tahu bahwa Matius adalah seorang Yahudi dari Galilea. Dia adalah seorang pungut cukai di kota Kapernaum. Pada zaman itu para pungut cukai ialah orang yang bertugas untuk menarik pajak yang kemudian disetorkan kepada kerajaan Romawi, pemerintah saat itu. Salah seorang pungut cukai atau penarik pajak yang ditegur Tuhan, yang dimaksud di dalam bacaan kita ialah Matius. Para pungut cukai dipilih oleh para pejabat lokal Romawi dari penduduk setempat yang dianggap dapat bekerja sama. Nah, para pungut cukai ini diberikan kewenangan untuk menarik pajak, namun sama sekali tidak diberi gaji atas pekerjaan mereka. Karena itu, para pemungut cukai ini biasanya menarik pajak itu lebih tinggi daripada yang seharusnya mereka tagih, jadi mereka naikkan begitu, dan kelebihan itu dianggap sebagai upah mereka dan tentu saja menjadi keuntungan yang besar bagi mereka hingga menjadi pendapatan mereka bagi pemungut cukai. Nah, pada masa itu akhirnya pemungut cukai ini dianggap adalah setara dengan orang-orang yang kotor, orang-orang yang hina dan berdosa di mata masyarakat Yahudi. Karena apa? Dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena keturunan Yahudi tetapi bekerja dan menjadi antek-antek pemerintahan Romawi. Ya, mereka diibaratkan adalah seperti lintah darat ya, yang menghisap darah bangsanya sendiri karena memihak kepada pemerintahan Romawi. Tidak heran kalau pemungut cukai atau penarik pajak itu
dibenci atau dikucilkan orang-orang sebangsanya karena profesinya itu, maka juga Matius sangat dibenci oleh orang-orang sebangsanya, bahkan orang Farisi. Nah, pada suatu hari sesuai dengan bacaan kita, Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai dan ia berkata, "Ikutlah aku." Ketika itu juga Matius meninggalkan uang hasil pungutan cukainya serta jabatannya untuk mengikut Yesus. Kemudian Matius mengadakan suatu perjamuan besar, ya, dia undang Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk bersama dengan para pengikut cukai yang lain untuk mengadakan jamuan makan bersama, ya kan? Dan terlebih lagi Matius juga mendengarkan pengajaran dari Yesus Kristus. Nah, ketika orang Farisi melihat Yesus dan murid-muridnya duduk bersama makan orang berdosa, sehingga timbul pertanyaan dari diri orang-orang Yahudi, apakah tidak salah Tuhan Yesus duduk makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Mereka berkata kepada murid-murid Yesus, "Bukankah Yesus sendiri tahu siapa itu Matius dan apa profesinya? Namun justru sebaliknya malah bergaul dengan mereka. Tidakkah Tuhan Yesus mau makan bersama dengan Matius dan para pemungut cukai lainnya?" Tentu hal ini sangat mengundang kontroversial sehingga menimbulkan kecurigaan dan reaksi keras dari para orang-orang Farisi, ya kan, ahli-ahli Taurat, yang selalu menganggap diri mereka bahwa mereka itu paling benar, mereka itu paling tepat, dan mereka mengerti aturan sesuai dengan hukum Taurat, dan tentu mereka punya pemikiran bahwa mereka ada suka menghakimi orang lain. Nah, ketika Yesus mendengar percakapan mereka, lalu ia menanggapi hal itu. Yesus tidak berpikir sama seperti orang Farisi yang berpikiran demikian. Tuhan Yesus memberikan jawaban yang lebih mencengangkan lagi. Tuhan katakan gini, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ya kan? "Aku datang bukan untuk manggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan dengan sangat gamblang menjelaskan kepada mereka tentang maksud dan tujuannya datang ke dunia, yaitu memanggil orang yang berdosa, yaitu orang yang perlu untuk diselamatkan. Sehingga cara pola pikir Yesus berbeda dengan manusia, khususnya pada ahli Taurat. Nah, dikatakan bahwa memang sebagai tabib yang ajaib, Yesus datang adalah untuk mengobati. Dikatakan pada ayat 12, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, tetapi sebaliknya, yaitu orang yang sakit." Yesus menjelaskan maksud tujuannya kehadirannya itu untuk menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang sakit. Dalam tanda kutip sakit adalah orang yang berdosa. Menurut saya pribadi ini adalah jawaban yang sangat keren, ya. Karena begitu cara Yesus menjawab mengatasi suatu persoalan ketika ia dicobai dari ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang punya jawaban yang begitu membuat orang itu berpikir dan bahkan bingung. Ia membuat suatu pernyataan yang tentunya membuat orang-orang Farisi berpikir. Apa katanya di ayat 13? Malah dikatakan, "Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang yang berdosa." Ketika Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku," dan segera Matius mengikuti Yesus. Yesus tahu isi hati Matius, sebab bukan perkara mudah bagi siapa pun yang untuk meninggalkan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghasilan, lalu ia membuat keputusan mengikut Yesus. Matius tentulah lebih dahulu menghitung untung ruginya, ya kan, untuk menghitung resiko yang harus ditanggung sebelum membuat pilihan yang sangat berdampak bagi kehidupannya. Yang pasti, selain harus kehilangan pekerja, ia juga akan kehilangan penghasilan yang besar. Dan saya rasa inilah teladan yang perlu kita tiru. Kan, tapi sebaliknya realitanya bahwa banyak orang Kristen yang sudah Kristen akhirnya sulit keluar dari zona nyaman seperti itu. Ketika dia mendapat penghasilan yang besar, dia mendapatkan kecukupan yang lebih, tapi untuk dalam mengikut Yesus kayaknya agak berat untuk keluar dari zona nyaman yang dimaksud Yesus Kristus. Nah, ternyata pikul salib itu enggak mudah. Meskipun Yesus telah menjamin dan memelihara kebutuhan kehidupan kita, tapi masih banyak orang Kristen untuk sukar dapat hidup yang benar, mendapatkan memperoleh hasil usaha yang halal, bahkan yang benar, ya. Inilah rayuan atau umpan iblis untuk orang-orang Kristen yang bersifat mengikat jiwa manusia dengan
sebuah ukuran kesuksesan bahwa manusia itu katanya diberkati jika hidupnya makmur dan sejahtera, bila perlu kaya raya. Dan tanpa disadari akhirnya kita menjadikan suatu keterikatan atas keinginan dari daging kita, dan akhirnya malah kita memprioritaskan Tuhan menjadi nomor 2. Artinya saya penuhi dulu kebutuhan saya. Namun berbeda dengan keputusan iman Matius. Ternyata tidak ada keraguan sedikit pun dalam Matius. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, ia pun langsung ikut dia. Setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus, ada perubahan besar terjadi dalam dirinya. Ia mengalami kehidupan yang baru. Ada firman Tuhan katakan gini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya dia lahir baru. Bagaimana dengan orang Farisi? Yesus tahu isi hati orang Farisi dan cara berpikir orang Farisi. Mereka melakukan kewajiban agamanya, mereka memakai jubah kehormatan supaya dilihat dan dihormati orang lain, dan akhirnya hanya menjadi kesombongan rohani tanpa disadari, meninggikan diri di hadapan Allah. Bagi Tuhan orang seperti ini, seperti orang Farisi, tidak layak. Sebab meskipun mereka sempurna melakukan kewajiban agama, tetapi itu membawa pada dosa kesombongan, sehingga Tuhan tidak berkenan. Artinya tolak ukur orang untuk rajin ibadah itu juga enggak jadi jaminan, ya kan? Bukan berarti orang rajin ibadah artinya hidupnya lebih suci daripada orang lain. Nah, itulah cara berpikir orang Farisi. Banyak juga orang mau melayani Tuhan karena memang ingin dipandang, ya kan? Karena ingin dihormati, bahkan menjadi kebanggaan dari kehidupannya secara sosial di masyarakat. Artinya bisa mencari kehormatan, bisa mencari aktualisasi diri. Nah, tetapi itulah yang Tuhan sayangkan. Jangan seperti itu cara berpola pikir kita untuk melayani. Tapi ini memang banyak realitanya. Nah, bukan berarti rajin ibadah tadi bukan sok suci, tapi penting juga kita ibadah, rajin ibadah supaya apa? Supaya senantiasa kita dekat untuk membangun relasi dengan Allah. Artinya di dalam kehidupan kita, tugas dan tanggung jawab kita bersama juga dalam kita melakukan ritual ibadah adalah harus seimbang. Nah, ketika Allah juga memilih Matius, pernah dilakukan di saat perjanjian lama. Ketika waktu itu Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi seorang raja dari keturunan dari anak-anak Isai, yaitu dari Daud waktu itu, dan bersama dengan saudara-saudara Daud. Waktu itu Samuel memilih dari saudara-saudara Daud, ya kan? Tetapi Tuhan katakan begini, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Daud perawakannya kecil, tapi dipilih Tuhan karena tahu Tuhan memilih isi hati Daud yang lebih baik dibandingkan saudaranya. Oleh karena jamahan Yesus, Matius yang dahulunya dikucilkan, dijauhi dan dimusuhi, banyak orang kini telah diterima dalam suatu komunitas pemberita Injil. Bahkan ia menjadi anak-anak Allah dan menjadi ke-12 murid Tuhan Yesus untuk memberitakan firman. Yang biasanya ia gunakan penanya hanya untuk menulis jumlah pemasukan, ya kan, hasil pemungutan cukai, kini ia pakai penanya itu untuk sebuah tulisan rencana akan karya Allah yang boleh kita nikmati, yaitu kitab Matius yang Tuhan rubah. Tidak ada seorang pun yang menduganya soal orang yang berdosa yang melakukan kefasikan dalam kehidupannya, mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tapi Tuhan pakai malah menjadi relasi Allah. Bahkan dikatakan mindset dari bangsanya sendiri bahwa dia kejam, kikir, ya kan, dia berdosa, tapi Tuhan jadikan dia seorang penginjil. Sebuah karya yang nilai kekal kalau kita lihat dari karya penulisannya kitab Matius, dan ini kan dibaca oleh orang sepanjang masa sejarah, dan banyak orang bertobat setelah membacanya. Itulah pekerjaan Allah. Artinya tidak ada yang perkara mustahil bagi Tuhan. Seburuk apapun masa lalu kita, jangan pernah merasa diri tidak layak untuk datang kepada Tuhan, karena tangan Tuhan selalu terbuka menyambut
menerima dan memulihkan kita. Selain mengenai kisah Matius, kita tahu juga bahwa ada percakapan bagaimana sikap Yesus terhadap orang berdosa. Kalau kita lihat di Lukas 18 ayat 10, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, ya kan? Dikatakan di situ, perumpamaan di situ, ada dua orang pergi beribadah untuk berdoa, yang seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani untuk menghadap wajahnya ke langit untuk melihat Allah, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa." Nah, Tuhan Yesus berkata apa? Orang inilah yang berkenan di hadirat Tuhan, karena dia memiliki kerendahan hati, karena dia tidak meninggikan diri. Makanya firman Tuhan katakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Malah lebih berkenan lagi orang pemungut cukai yang mau mengakui dosanya. Yang Tuhan lihat adalah isi hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan sebaliknya sikap sombong untuk merasa suci dan benar. Yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, bahwa kita belajar dari kitab Matius bagaimana Tuhan mau masuk ke dalam kehidupan Matius yang dulunya kerjanya tidak benar menjadi benar, tetapi sebuah karya oleh kasih anugerah Tuhan, Matius boleh menjadi alat yang dipakai Tuhan. Tuhan katakan kita ini bukan hanya datang kepada orang yang sehat saja, orang yang sudah baik, tetapi orang yang belum mengenal Yesus, orang yang hidupnya penuh dosa, itulah yang memerlukan tabib. Nah, ingatlah saudara terkasih, ketika ia mengatakan bahwa ikutlah aku, yang pertama, tangan Tuhan terbuka bagi semua orang, ya, yaitu kesempatan yang sama untuk semua orang memperoleh keselamatan. Yesus tidak melihat masa lalu manusia, sekarang hanya bagaimana sikap kita untuk merespon panggilan Tuhan. Tuhan mau panggil dalam bentuk apapun, makan masa lalu apapun. Tetapi mohon maaf, jika kita mungkin sama seperti pemungut cukai dalam kehidupan kita, mungkin kita mengambil keuntungan dengan manfaatkan orang lain, mungkin kita memeras orang lain, atau kita memperkaya diri kita dan keluarga kita dari hasil yang gak benar dan sebagainya. Nah, memasuki masa Advent pertama ini, yaitu masa penyadaran diri dan perdobatan, mari kita bersama-sama berbalik kepada Tuhan, bertobat, marilah ikut jalan Tuhan yang benar. Nah, ketika juga Yesus mengatakan bahwa ikutlah aku, dikatakan bahwa penting bagi kita harus tahu bahwa tugas utama orang Kristen adalah menjadi alat di tangan Tuhan. Kita ada misi dan tugas yang utama yang Allah kehendaki, yaitu memberitakan keselamatan. Itu firman Tuhan katakan, "Pergilah ke seluruh bangsa dan baptislah mereka dalam namaku." Untuk itu bergaullah dengan semua orang dengan satu tujuan, yaitu untuk mengasihi. Bukan berarti kalau hidup kita benar, kita tidak bisa bergaul dengan, tapi kita bisa juga bergaul. Kita tidak boleh menjadi sombong rohani, tapi kita masuk kepada mereka dengan apa? Untuk menyatakan kasih dan menyatakan berita keselamatan, seperti apa yang menjadi teladan Yesus. Mungkin orang Farisi menilai bahwa kok mau Yesus berkumpul bersama mereka yang berdosa, tetapi Tuhan katakan bahwa aku hadir untuk mereka yang berdosa. Dan itulah sama seperti Allah juga menentukan dan memutuskan dan memberikan tugas kepada kita bahwa kita untuk hadir bersama mereka. Untuk itu dapat kita bergaul bersama mereka. Dalam arti apa? Bukan bergaul sama seperti itu, tetapi bergaul untuk menyatakan kasih sehingga mereka bisa mengenal Yesus Kristus dan banyak jiwa diselamatkan, yaitu di dalam pergaulan. Dan tunjukkanlah sikap Kristus yang ada dalam diri kita, bukan sebaliknya licik seperti orang Farisi. Kiranya kita diberkati dalam keluarga, kita mau bertobat bersama untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, bahwa kita tidak dalam satu
kelompok yang kecil, tapi kita diperintahkan Tuhan untuk menyatakan kasih kepada semua orang, bahkan orang fasik sekalipun, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga kita dan kita diberkati. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita respon firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu terkasih, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita satukan hati, kita tenangkan pikiran, kita berdoa. Bapa di surga yang baik, syukur kami kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bersama juga di dalam kami memuji Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah firman ini mengenyangkan kehidupan rohani kami, menjadi tuntunan kami, dan mengingatkan diri kami bahwa tugas dan panggilan kami Tuhan, khususnya di dalam menyambut masa Natal ini Tuhan, masa Advent ini, untuk kami, untuk kembali diri kami, untuk bertobat diri kami, untuk membersihkan diri kami di saat kami akan menantikan kedatangan Kau Tuhan, sehingga kami layak boleh dari Kau Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan yang dalam kehidupan bersama-sama dengan kami. Kami sebagai orang tua, Yesus berkati, kami sebagai anak, bahkan kami sebagai cucu. Tuhan berikan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan keluarga kami. Segala sesuatunya boleh Tuhan berikan yang terbaik Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memelihara kehidupan keluarga kami. Bahkan rencana-rencana kami, masa depan kami, harapan-harapan kami, keinginan kami Tuhan. Untuk segala sesuatunya rancangan keluarga kami mau serahkan kepada Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sediakan segala sesuatunya dengan baik. Kami khususnya juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, Kau berkati para pelayan-pelayan-Mu yang ada, Ibu Pendeta, Diaken Penatua, pengurus dan pelayan Pelkat, komisi, bahkan panitia, karyawan gereja. Tuhan Yesus boleh berkati semua, bahkan kami semua yang hari ini bertugas, hamba sebagai pelayan firman, Ibu Elbi sebagai pelayan liturgi, kemudian Bapak Hel sebagai organis, Ibu Karen Oro sebagai kantoria, dan Saudara Kevin sebagai multimedia. Tuhan Yesus berkati kami atas pelayanan kami bersama dengan keluarga. Tuhan penuhin apa yang kami butuhkan. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah tubuh atau sakit. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan berikan kesembuhan sebagai tabib yang ajaib. Kami berdoa juga bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan umur panjang kepada mereka, sehingga kami juga boleh terberkati Tuhan. Bagi ibu-ibu yang dalam masa kehamilan jemaat-Mu, Tuhan Yesus berkati mereka, sehingga mereka dalam menantikan hari persalinan, Tuhan boleh selamatkan mereka dengan baik dan berikan bahagia dan berikan sukacita kelengkapan dari keluarga mereka. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus berkati. Bagi kami juga yang merindukan untuk pasangan hidup, bahkan kami merindukan untuk buah hati Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami tepat pada waktunya, dan Tuhan memberikan kami berkat-Mu sehingga kami boleh
berbahagia penuh oleh kasih-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan, pelayanan kami sepekan ini juga Tuhan Yesus berkati persiapan-persiapan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, kiranya Kau memberkati pemerintah kami Tuhan, dari pusat sehingga pemerintahan daerah, bahkan kota kami, tempat kami bernaung di sini dan kami tinggal Tuhan. Tuhan Yesus berkati lingkungan tetangga kami, Tuhan Yesus berkati Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, karena kami lalai kepadamu Tuhan, tetapi Engkau perlengkapi kami, kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga tiap hari kami dibangun Tuhan, khususnya di dalam kami akan menyambut Natal Tuhan. Kau perbaiki hati kami dan pikiran kami, sehingga pada saatnya Tuhan kami boleh bersyukur atas anugerah Tuhan. Meskipun di tengah pandemi ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, ini tidak akan kekal, tetapi tetap akan berlalu. Dan jaga dan pelihara kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan. Bahkan segala sesuatunya kami mau serahkan kepadamu. Tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menyelamatkan kami. Bahkan mungkin saudara-saudara kami, keluarga kami yang tidak bersama dengan kami, anak-anak kami mungkin yang di dalam studi, atau anak kami yang dalam bekerja tempat lain Tuhan, atau mungkin anggota keluarga kami yang sedang bekerja di tempat yang berbeda dengan kami. Dimanapun Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan. Itu juga dengan masyarakat di Tanjung Uban ini. Inilah permohonan kami Yesus Kristus, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kehidupan kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, ketika kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluargaku, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan yang terbaik kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Malaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadari Engkau, mengikut Engkau bukanlah hal yang mudah, sebab hidup kami tidak lagi tertuju untuk diri kami sendiri, namun hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Kami rindu Tuhan hidup ini kami berikan untuk Engkau, pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai wujud syukur atas pemberian Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah persembahan yang kami berikan agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah persekutuan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kami mohon kesediaannya untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga tanggal 2 Desember 2020. Pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Diaken Bobby Nikodemus Sitompul. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Bapak berikan bersama keluarga. Berikut kami juga mengucapkan terima kasih bagi pelayan yang bertugas, pemain musik, kantoria, petugas multimedia, serta koster yang bertugas pada ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang sudah kita lakukan bersama. Yang kedua, diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa pertama jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Minggu tanggal 6 Desember 2020 jam 9 pagi, yaitu sektor pelayanan 2, sektor pelayanan 4 dan jemaat simpatisan. Dan pada jam 3 sore sektor pelayanan 1, sektor pelayanan 3 dan jemaat simpatisan. Untuk ibadah di pos pelayanan Lagoy ditiadakan, bergabung di GPIB Hosana Tanjung Uban. Yang kedua, akan dilaksanakan sakramen perjamuan Minggu Advent pada ibadah Minggu tanggal 6 Desember, baik ibadah pagi pukul 9 maupun ibadah sore pukul 3 sore. Kepada warga Sidi Jemaat, mari mempersiapkan diri untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan tersebut. Tuhan memberkati. Yang ketiga, kelas katekisasi reguler tahun 2020. Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 4 sore di konsistori. Pengajar Pendeta Rorodia. Dan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 jam 4 sore di lantai 2 kantor. Pengajar Penatua Nursia Purba Panjaitan. Para katekisan wajib mempersiapkan diri untuk materi minggu depan yang akan dibawakan. Yang keempat, diberitahukan kepada warga jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan pada hari Natal kedua, yaitu tanggal 26 Desember 2020. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya dapat mengambil formulir baptisan di kantor gereja pada hari dan jam kerja sampai dengan tanggal 15 Desember 2020. Yang kelima, diberitahukan bagi jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah masing-masing, persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan penghitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 atau usai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara-saudari telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita terima amanat pengutusan. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikutlah Tuhan selalu, jadikanlah hidupmu dan menyenangkan hati Tuhan dan bermanfaat bagi orang lain.
Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai seluruh tugas dan kerja kita agar kita memuliakan nama-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa merangkul kita ketika kita letih dan berbeban berat, sehingga kita merasakan keselamatan daripadanya. Kasih karunia Roh Kudus menolong kita melewati berbagai gumul juang kehidupan, supaya kita merasakan bahwa Tuhan selalu hadir sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita bersama keluarga.